Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan channel Bagi Berita ID. Pada malam hari ini kita akan berbincang santai tentang adanya indikasi kasus korupsi pada pelaksanaan adjudikasi tahun 2009 atau dengan istilah masyarakat yang dikenal itu dengan PRONA, Program Nasional Adjudikasi, di mana pada saat itu telah terjadi tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, diantaranya oknum BPN, oknum yayasan yang mengatasnamakan yayasan, dan juga dari pemerintah desa yang pada tahun 2009 itu terjadi pelaksanaan adjudikasi atau PRONA. Indikasi korupsi itu, kenapa saya katakan indikasi korupsi? Pada saat tahun 2009 di Kecamatan Batuan itu ada program nasional adjudikasi, yaitu penyertifikatan yang sekarang ini dikenal dengan istilah PTSL. Pada saat itu ada salah satu lembaga yang mengatasnamakan Yayasan Panembahan Somala itu melakukan adjudikasi atau penyertifikatan sebanyak 301 sertifikat atau seluas kurang lebih 89 hektar yang ada di 3 kecamatan di 11 desa. Pada saat itu mereka mengikuti program nasional itu adjudikasi, karena mungkin mereka mensiasati agar tidak membayar pajak. Contohnya seperti ini. Ini pelaksanaan adjudikasi ini pada tahun 2009 ini, ketua panitia adjudikasinya yaitu Bapak Wahyu Sujoko. Bapak Wahyu Sujoko ini sekarang ditahan, sudah di penjara dengan kasus permasalahan tanah juga. Yang di sini yang menjadi bentuk pertanyaan kami sehingga memunculkan image di masyarakat ini korupsi, yaitu di sini ini kok bisa yayasan ini ikut adjudikasi? Apakah memang sengaja mereka untuk tidak membayar pajak ke negara yang begitu besar? Karena dilihat dari satu desa saja, ini sebanyak 165 sertifikat. 165 sertifikat yang semuanya dilakukan pada saat pelaksanaan PRONA tahun 2009. Pemohonnya sama, Yayasan Panembahan Sumolo. Di sini semuanya Yayasan Panembahan Sumolo, semuanya sama, Yayasan Panembahan Sumolo. Dari 165. Iya, ini iya, Yayasan Panembahan Sumolo. Semuanya ini Yayasan Panembahan Sumolo. Pada saat pelaksanaan adjudikasi ini disebutkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumeneb, Ketua Panitia Adjudikasi Wahyu Sujoko. Ini semuanya ini. Ini Wahyu Sujoko adjudikasi semua atas nama Yayasan Panembahan Sumolo. Nih, atas nama Yayasan Panembahan Sumolo semua di sini, biar masyarakat sama-sama tahu dan mengerti. Adjudikasi Yayasan Panembahan Sumolo. Dan di sini di sertifikat hak pakai ini tidak jelas peruntukannya untuk apa. Karena di sertifikat ini mereka status tanahnya tanah negara semua. Tanah negara. Tanah negara, semuanya tanah negara ini. Tanah negara. Tanah negara. Tanah negara. Dari yang 165. Bukan hanya 165, Pak. Dari ini 165. Iya, yang ini 100 desa. 165 sertifikat ini satu desa. Tepatnya di Desa Gungkung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb,
Provinsi Jawa Timur. Ini sertifikat hak pakai semua. Petunjuknya tanah negara pada saat pelaksanaan penyertifikatan ini dilaksanakan pada saat adjudikasi. Ini petunjuknya. Ini nama pemegang hak Yayasan Panembahan Somala. Ini ketua panitia adjudikasinya Wahyu Sujoko. Petunjuknya tanah negara. Di sini semuanya ini. Kami siap membuktikan. Siap. Tanah negara Yayasan Panembahan Somala. Kenapa saya berani menyampaikan itu adjudikasi? Karena pada tanggal 6 Juni 2017 Yayasan Panembahan Somala Sumeneb berkirim surat kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumeneb. Di sini menerangkan bahwa mereka berhasil melakukan penyertifikatan melalui proses adjudikasi, diatasnamakan kepada institusi Yayasan Panembahan Somala Sumeneb dengan status hak pakai dan pengelolanya tetap digarap atau dikelola oleh para penjaga stat tinggi di sini. Dari hasil penyertifikatan tanah sebagaimana tersebut di antara lain sebagai berikut. Ini disebutkan semua. Desa Paloloan, Kecamatan Gapura sebanyak 11 sertifikat. Di sini disebutkan. Di sini disebutkan Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura 10 sertifikat. Yang ini Desa Kungkung, Kecamatan Batuan sebanyak 165 sertifikat. Dan yang menjadi bentuk kelucuan, yang memang sengaja sudah disetting sedemikian rupa, penunjuk dan penetapan batas di sini dalam surat ukur ini kan disebutkan bahwa penunjukan dan penetapan batas ditunjukkan oleh Muhammad Eksan, kurung buka kurung tutup, pemilik tanah, diukur oleh Budi Himawan Purbaya, petugas ukur dari PT. Ini kan pada pelaksanaan adjudikasi kan otomatis di pihak ketiga kan pengukuran. Ini semuanya sama. Semuanya sama. Muhammad Eksan di sini selaku pemilik tanah. Di sini Muhammad Eksan selaku pemilik tanah. Semuanya dalam sertifikat ini sama. Muhammad Eksan selaku pemilik tanah. Muhammad Eksan selaku pemilik tanah. Semuanya sama di sini. Sama, Muhammad Eksan selaku pemilik tanah. Ini jelas korupsi. Karena pada pelaksanaan adjudikasi itu ada biaya negara. Di sana negara yang membiayai. Pada pelaksanaan adjudikasi itu, pada saat pelaksanaan Rona itu negara yang membiayai. Ini ikut serta agar tidak membayar kepada pemerintah beban pajak. Dengan istilah sekarang ini PBNP apa seperti itu, saya lupa namanya, biaya pajak bukan negara atau apa itu saya lupa. Ini mereka mensiasati seperti itu. Mensiasati itu dengan cara agar tidak bisa membayar pajak kepada negara. Karena ketika berkata bahwa tanah negara, otomatis mereka mengganti rugi kepada negara. Mengganti rugi kepada negara sebesar yang ditentukan oleh pihak pendapatan atau aset yang akan mengemukakan itu. Yang menjadi pertanyaan di sini nih, memang masyarakat kan kadang-kadang dibohongi oleh mereka. Ketika berbicara itu tanah milik mereka, tahu-tahu petunjuknya tanah negara. Berarti ini kan pembodohan. Saya katakan seperti tadi bahwa memang mereka itu memang bekerja secara sistematis, didukung oleh pemerintah desa dengan oknum BPN, sehingga keinginan mereka tercapai. Mereka otomatis tidak membayar untuk negara. Karena ini pelaksanaan adjudikasi. Kalau bukan pelaksanaan adjudikasi, bisa-bisa mencapai 1 miliar lebih mereka harus membayar kepada negara. Jadi kesempatan dalam kesempitan. Bukan hanya kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan kesempatan.
sebelum dilanjut saya ingin tanya. Iya. Karena di sini menurut penjelasan saudara yang mengusulkan pemegang hak usulan daripada Yayasan Panembahan Somala Sumeneb. Iya, benar. Berarti, tapi kenapa di sini batas ditunjukkan oleh Muhammad Iksan? Iya. Nah, semuanya yang 165 itu batas ditunjukkan oleh Muhammad Iksan. Pertanyaan saya, Muhammad Iksan ini siapa? Apa oknum dari mana? Kok bisa dalam satu desa Gunggung itu yang mengusulkan adalah Yayasan Panembahan Somala sebagai hak pakai, tapi yang 165 di satu desa itu semuanya rata-rata Muhammad Iksan. Iya. Mohon penjelasan. Kan saya mengatakan seperti itu. Saya menjelaskan tadi kan, memang ini ada indikasi yang dibangun secara sistematis oleh mereka. Ketika berbicara penunjuk batas ini Muhammad Iksan, di sini ada Muhammad Iksan ini di sini pemilik tanah, selaku pemilik tanah. Nah, itu yang menjadikan jawaban saya sebagai pemilik tanah, tapi kenapa hak pakai? Di sini juga petunjuknya tanah negara. Tanah negara. Lah, ya kami bingung Ini kan memang. kontradiksi. Iya, ini memang ada indikasi korupsi besar, makanya kami akan melaporkan ini ke Kejaksaan Negeri Sumeneb tentang indikasi korupsi yang dilakukan pada pelaksanaan adjudikasi atau Prona tahun 2009. Ketika berbicara adjudikasi ini memang sengaja memang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu dibangun. Contohnya saja seperti ini, Pak. Contoh saja seperti ini. Berarti kerjasama dengan oknum BPN. Selain dari oknum BPN, oknum kepala desa pun juga mengamini. Iya. Contoh ini sama-sama dilaksanakan pada saat adjudikasi di Desa Patian. Saya ambil contoh salah satu sertifikat. Ini Desa Patian. Ini atas nama Yayasan Panembahan Somala. Petunjuknya juga tanah negara. Ketua adjudikasinya Pak Wahyu. Di sini dalam surat ukur penunjukan dan penetapan batas Muhammad Iksan, sama Muhammad Iksan, tetapi di sini bukan pemilik tanah. Tetapi Muhammad Iksan ini mendapatkan kuasa dari Yayasan Panembahan Somala Sumeneb. Itu tambah kabur, tambah tidak. Nah, makanya saya katakan ini korupsinya jelas. Selain merugikan negara, ini juga membodohi, dan di sini ada pemalsuan, Pak. Ya. Makanya kami juga nantinya selain melapor ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumeneb, kami juga akan melaporkan ke kepolisian. Karena ini yang dirugikan bukan perorangan sudah, tapi masyarakat sudah ini. Masyarakat yang dirugikan. Dan yang kedua yang saya tanyakan, padahal tanah negara TN dalam hal ini kenapa diusulkan oleh Yayasan Panembahan Somala? Itu kan keliru. Begini. Ini memang seperti yang saya sampaikan tadi, ini emang dibangun sedemikian rupa dengan cerita-cerita mereka yang dianggap benar dan diamini oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu, bahwa mereka yang berhak. Sedangkan kalau berbicara legalitas tanah yang disertifikat mereka, kita ambil contoh. Di sini saya punya beberapa contoh. Ini contoh salah satunya sertifikat hak pakai nomor 153 dan 154. Ini. 154. Ini pada pelaksanaan adjudikasi juga tahun 2009. Nama pemegang hak Yayasan Panembahan Somala, petunjuknya tanah negara, penunjuk batas juga Muhammad Iksan selaku pemilik tanah, sama di sini. Ini karena fotokopiannya kurang jelas. Ini yang 154 juga sama, Pak. Penunjuk batasnya juga Muhammad Iksan pemilik tanah. Yang dianggap tanah negara.
Sedangkan tanah ini bukan tanah negara. Ini tanah hak milik. Karena di sini alasannya jelas. Ada letter C. Itu loh, Pak. Ada letter C yang juga sudah dilegalisir oleh kepala desa. Ada buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 92 yang sudah dilegalisir oleh kepala desa. Ada SPPT yang atas nama perseorangan. Dan ada buku rincikan tanah. Rincikan tanah yang juga sudah dilegalisir oleh kepala desa. Bahwa statusnya ini bukan tanah negara, tapi tanah hak milik. Ini bidang tanah yang disertifikat oleh mereka dengan petunjuk tanah negara. Ini tanah hak milik. Di sini atas nama HY dengan luas 7.590. Di sini jelas. Ini tanah hak milik. Persil 202. Ini untuk menghilangkan jejak dipecah menjadi dua. Menjadi dua sertifikat tanpa ada sebab musabab. Apa kena saluran air, apakah kena jalan, hibah, jual beli, atau diwakafkan sebagian atau apa? Tidak ada. Tetapi dipecah menjadi dua sertifikat. Hak pakai yang petunjuknya juga sama-sama tanah negara. Sebagai hak milik itu nomor hak pakai 154. 153 dan 154. Iya, di sertifikat hak pakai oleh mereka. Oleh Yayasan Panembahan Sumolo ini. Padahal hak milik. Hak milik. Sudah data-data. Ini dikuasai fisiknya sampai sekarang oleh ahli warisnya Pak HY. Dikuasai, Pak. Sampai sekarang. Dan saya siap membuktikan. Karena apa? Di sini ada surat pernyataan penguasaan fisik yang dibuat oleh kepala desa. Bahwa tanah itu dikuasai fisiknya secara terus-menerus oleh HY dan keturunannya. Di sini ada, Pak. Saya bawa sebagian. Mudah-mudahan ada. Ini surat pernyataan penguasaan dan pengelolaan tanah. Ini dikuasai. Yang diketahui oleh kepala desa, yang disaksikan oleh dua orang. Karena ABD Ghaffar dan ABD Rahim ini yang sampai saat ini bagi hasil dengan Pak Rahwini selaku ahli waris dari HY ini. Ini lucu memang. Ada apa? Contoh salah satu ini ya. Iya. Ini sama. Lainnya juga Sama. banyak sertifikat ini. Iya, sama dikuasai fisiknya. Dan ini bukan tanah negara, Pak. Ya alhamdulillah Mas, dengan adanya ini masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa, tapi setelahnya sampean Mas membeberkan begitu dengan data bukti yang akurat. Dan begini lagi, dan perlu diketahui pada saat pelaksanaan adjudikasi Yayasan Panembahan Sumolo ini tidak pernah menguasai satu bidang tanah pun di tempat ini. Nah, yang menjadi bentuk pertanyaan kami, surat keterangan penguasaan tanah atau sporadiknya itu bagaimana? Berapa mereka membayar kepada oknum-oknum BPN dan kepala desa ini sehingga bisa menerbitkan seperti ini? Ini korupsi. Iya, korupsi. Kalau begitu itu masuk, kalau korupsi itu kan termasuk pidana. Iya. Ya ada masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa. Setelahnya sampean itu membeberkan dengan bukti yang akurat, yang otentik, yang demikian. Ini kan salah satu contoh. Ada lagi satu contoh, Pak. Ini biar sama-sama mengerti loh. Biar sama-sama tahu. Ini salah satunya juga. Di sini tanah ini sudah keluar sertifikat dengan nomor hak pakai 144. Di sini nama pemegang hak Yayasan Panembahan Somala Sumeneb pada pelaksanaan adjudikasi 2009. Petunjuknya sama tanah negara. Penunjuk batas ini Muhammad Eksan dan bukti-bukti kepemilikannya sama, Pak. Ada SPPT,
ada buku induk pajak bumi dan bangunan. Iya. Ada buku rincikan tanah, ini Pak, rincikan tanah. Di sini ada letter C-nya juga. Ada letter C-nya yang sudah dilegalisir oleh kepala desa. Ada surat pernyataan penguasaan fisiknya juga, Pak, lengkap. Surat pernyataan penguasaan fisik ada di sini. Penguasaan tanah itu ada. Penguasaan dan pengelolaan tanah ada yang juga sudah dilegalisir kepala desa. Dan ini juga ada surat pernyataan dari penggarap, karena ini bagi hasil, Pak. Bagi hasil. Ada di sini. Dan yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, sudah jelas sertifikat ini prosesnya Tidak sesuai dengan aturan. tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, dengan istilah kepala BPN sekarang SOP, dan juga penggunaan tanah ini juga tidak disebutkan di sini. Seharusnya akan disebutkan penggunaannya untuk apa, apakah untuk pertanian, untuk perkebunan, untuk perumahan, kan harus jelas. Dan masa berlakunya juga harus ditulis di sini berapa tahun setelah itu. Ini tidak ada, tidak ada di sini. Seharusnya akan ditulis, karena ini bukan instansi pemerintah. Bukan. Ini yayasan. Yayasan itu. Harus jelas pemanfaatan lahan yang mereka sertifikat itu untuk apa, harus jelas. Ini tidak ada. Dan yang menjadi juga bentuk permasalahan yang terjadi setelah ini disertifikat, Pak, dijual tanah itu, Pak. Salah satu sertifikat hak pakai ini pada tahun 2019 dijual dan berubah menjadi hak milik. Dijual ke, sudah berubah nama pemegang haknya Subeki, dan status sertifikat ini juga sudah berubah menjadi hak milik. Dan di sini petunjuknya D1301, tanah negara bekas hak pakai nomor 205 Desa Gunggung. Ini sudah dijual oleh pihak Yayasan Panembahan Sumolo. Berarti mereka ini sengaja memang membangun niatan dengan melakukan pembodohan ke masyarakat, melakukan penyertifikatan, ujung-ujungnya dijual. Ini jelas sudah, ini dijual. Ini salah satu contoh. Saya siap mempertanggungjawabkan ini. Karena sepengetahuan saya, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Gunggung pada waktu itu, tanah negara itu tidak ada di Gunggung. Yang ada tanah negara dalam penguasaan. Satu, penguasaan PT Garam, dan yang kedua berupa tanah-tanah percaton ataupun tanah kas desa. Tetapi sebagian itu sudah diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb karena desa itu sudah berubah menjadi kelurahan. Dan pemerintah Kabupaten Sumeneb juga pada tahun 2002 menyertifikat hak pakai aset-aset milik kelurahan tersebut. Selain itu tidak ada tanah negara murni kecuali yang dikuasai oleh lembaga atau instansi PT Garam dan pemerintah. Ada, saya siap. Ada pernyataan dari kepala desa, ada surat keterangan dari kepala desa. Tuh. Ujung-ujungnya inilah yang dikatakan mafia tanah sesungguhnya di Sumeneb. Mereka berkedok bangsawan, tetapi ujung-ujungnya menjadi penggarong tanah rakyat. Maling tanah rakyat. Hasil kerjasama dengan hasil konspirasi dengan oknum BPN dan oknum kepala desa yang ada di masing-masing desa pada saat pelaksanaan adjudikasi.
Karena ini tanah negara. Kalau tanah negara, otomatis yang memberikan hak pertama kali itu kepala desa. Tanpa ada tanda tangan kepala desa, tidak mungkin terjadi proses seperti ini. Ini banyak, Pak. Makanya kami punya niatan dalam waktu dekat ini, 1 atau 2 hari ini, kami akan melakukan pelaporan ke pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumeneb. Karena jelas ini, Pak. Kami akan lampirkan semua bukti-bukti ini, bukti-bukti pendukung, termasuk nantinya keterangan-keterangan dari pemilik tanah yang merasa dirugikan ini. Seperti itu. Iya. Nah, setelah sekarang sudah terbukti bahwa tanah-tanah yang memang ada pemiliknya, ya, pemilik aslinya sudah disertifikat oleh pihak Panembahan Sumolo. Nah, pertanyaannya, apakah pemilik asli tersebut mengetahui bahwa tanah miliknya itu sudah disertifikat oleh pihak lain? Ini sebagian ada yang tahu tahun 2017 dan ada sebagian yang sebagian baru tahu. Karena pada saat itu mereka hanya mendengar desas-desus kalau tanahnya sudah disertifikat. Tetapi meskipun disertifikat, pengelolaan dan penguasaan lahan itu tetap. Jadi mereka tidak percaya, kok bisa tanah saya disertifikat, saya mengelola. Kalau saya yang mengelola. Ya, tanpa punya bukti, mereka sebetulnya tidak percaya. Tapi ada sebagian tahun 2017 itu sudah dapat salinan ini. Tetapi yang tidak dapat ini tidak percaya. Lah baru akhir-akhir ini dengan adanya mafia tanah, isu mafia tanah yang mencuat di Kabupaten Sumeneb ini, dan mereka mendapatkan beberapa bukti, baru mereka percaya. Lalu bagaimana langkah-langkahnya untuk membantu mereka-mereka yang terintimidasi? Nah, makanya begini, Pak. Panembahan Sumolo ini kira-kira. Para pemilik tanah ini, Pak, sebagian sudah diintimidasi. Ya. Sudah diintimidasi oleh salah seorang oknum yayasan ini, sudah didatangi ke rumahnya, diintimidasi. Sehubungan mereka juga hanya petani, Pak, yang tidak mempunyai koneksi apalagi materi, mereka diam, hanya memohon dan mengharap bantuan dari kelompok-kelompok masyarakat yang peduli tentang mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Makanya dalam waktu dekat kami akan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumeneb. Proses hukum itu, Mas. Iya, proses hukum, Pak. Harus itu. Begini, maaf ya. Kita kan mungkin Anda punya misi di sini, misi untuk meluruskan permasalahan. Nah, termasuk juga mungkin misi untuk membantu masyarakat yang pemilik tanah asli ini yang sudah terintimidasi. Apakah tidak selayaknya jika kita memberikan sosialisasi kepada para pemilik tanah yang asli ini agar mereka itu tahu status tanah yang dimiliki mereka-mereka itu semuanya sudah diakui oleh pihak-pihak lain. Nah, mereka kita ajak. Insya Allah kami akan melakukan. Ya, Insya Allah kami akan melakukan itu. Untuk mengembalikan haknya kembali, kan begitu? Ya, Insya Allah kami akan melakukan itu dengan melakukan konfirmasi atau yang merasa terzolimi ini dengan adanya tindakan dari para mafia tanah ini yang kebanyakan orang Kebun Agung. Makanya kemarin kami sudah silaturahim ke Kepala Desa Kebun Agung, dan Kepala Desa Kebun Agung itu akan mendata warganya yang terkena dampak penyertifikatan massal ini. Itu loh. Jadi kami sampaikan, menurut saya misi ini akan berhasil jika ada sebuah laporan dari yang bersangkutan. Nah, itu kan kerana nanti ke Polres. Kan sudah saya sampaikan tadi, kami selaku kelompok masyarakat akan melaporkan tentang korupsinya, tindakan korupsinya, mewakili, dan ketika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, nantinya bisa melaporkan ke pihak kepolisian dengan dokumen yang mereka miliki. Biar nanti kepolisian yang bisa mengurai
atau menyikapi dari hasil pemeriksaan dan sebagainya, ini masuk proses penyerobotan, pemalsuan dokumen, atau bagaimana, pihak penyidik nantinya tentunya yang lebih mengerti seperti itu. Kami masyarakat hanya menginginkan bagaimana mafia tanah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini bisa dibasmi sampai ke akar-akarnya. Kalau memang nanti diperlukan, hukum gantung aja kan, seperti itu. Karena ini jelas. Yang terakhir saya, ya, karena tadi sudah membeberkan sertifikat hak pakai yang diusulkan oleh Yayasan Panembahan Somala, ya, yang diukur itu kan dari hak milik maupun apa dan sebagainya. Buktinya sudah ada di salah satu desa, ya, itu yang 165 kasus hak pakai yang dimodif, yang diakali, saya tidak tahu bahasa, yang diakali oleh pengusul Yayasan Panembahan Somala. Dalam hal ini Yayasan Panembahan Somala yang berkedok adalah keturunan bangsawan. ya. Saya tidak terima, saya asli bangsawan. Oh. Saya bukan mafia. Ya, siap. Betul, saya tidak, bukan mafia saya. Oknum. Ya, saya kan dapat kiranya, maaf mas, dapat kiranya saya ingin membuat bangsawan Sumeneb tetap baik, tetap berbudi luhur sesuai dengan leluhur saya. Ini oknum harus diproses. ya, saya mohon maaf. Saya siap akan bantu. Saya kan sudah menyampaikan tadi, ini oknum, bukan bangsawan loh. Oknum yang berkedok keturunan dengan membentuk yayasan. Oknum. Karena ketika kita menyampaikan itu bangsawan, terus terang saya tidak berani. Ya. Karena seperti, mohon maaf, Bapak sendiri kan keturunan, tidak ikut serta dalam hal ini. Nah, makanya oleh karena itu kami mengharap bantuannya nanti untuk memberikan keterangan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini dengan berkedok yayasan ini bukan atas nama keturunan, tetapi atas nama kepentingan pribadi yang notabene secara tidak langsung karena mereka mempunyai gelar kebangsawanan membuat perkumpulan atau lembaga atau yayasan untuk kepentingan pribadi. Kan seperti itu, Pak. Ya, yang terakhir seperti apa yang disampaikan bahwa ini akan diajukan kepada kejaksaan. Saya siap bantu lahir batin saya. Siap. Demi nama baik leluhur saya. Siap, yang memang gini. Siap. Ini oknum. Siap. Kalau pidana, oknum ini harus dipidana. Ya. Kan sudah tidak sesuai. Siap. Masuk tindakan pidana. Ya. Ya, tindakan pidana. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mungkin ini perbincangan santai, bukan diskusi tapi bincang-bincang santai karena Bapak dari keturunan, ini perwakilan masyarakat biar sama-sama tahu tentang permasalahan tahun 2009. Seperti itu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Mengucapkan banyak terima kasih. Lebih-lebih saya berterima kasih. Biar sama-sama clear, kurang lebihnya. Dan apapun saya hanya untuk mengembalikan nama baik leluhur saya, bahwa leluhur saya adalah berakhlak baik, berakhlakul karimah, tidak pernah akan jadi oknum, tidak akan pernah ngambil-ngambil tanah. Iya. Siap. Ya. Mudah-mudahan dari misi perjuangan Bapak mudah-mudahan selamatkan diri oleh Allah. Ya. Amin. Siap. Sekuat apapun kedaliman kebatilan yang ada di sini, suatu saat akan hancur. Siap. Amin. Dan tidak ada tanda apa-apa, hanya untuk mengembalikan nama baik dan citra budi pekerja leluhur. Terima kasih. Ya. Siap. Yuk, makasih. Ya. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.